Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Ana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi. Maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Ya. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Ya. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih, Umar punya ide, ternyata Allah. Tema kita pada malam yang berbahagia ini adalah, pantaskah Nabi Muhammad disebut manusia salah, atau bahasa lainnya keliru? Kenapa Tengku Habibie ambil tema itu? Karena baru-baru ini ada saudara kita yang sungguh beraninya dia berkata bahwa Rasulullah itu keliru, Nabi Muhammad itu keliru, Rasulullah keliru, Abu Bakar keliru. Saya selama saya mengaji 17 tahun saya mengaji, tak pernah saya temukan perkataan sahabat Nabi siapapun itu yang berani berkata Nabi Muhammad keliru. Tapi baru-baru ini ada salah seorang dari saudara kita yang berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah keliru. Apa alasan dia mengatakan Rasulullah keliru? Itu alasannya karena Umar bin Khattab ini kan salah seorang sahabat Nabi yang cerdas, keras. Pernah di suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alaysana 'alal haq?" Nabi, bukankah kita ini adalah golongan yang benar? Rasulullah menjawab, "Iya." Kalau memang kita adalah golongan yang benar Rasulullah, kenapa tidak kita berperang terang-terangan, tidak tersembunyi? Kalau kita ini benar, kenapa kita tidak turun ke jalan berperang melawan kafir Quraisy? Maka Rasulullah ketika itu
menyetujuinya. Lantas, apakah ketika Rasulullah itu kita bisa sebut orang keliru, atau orang tak punya ide, atau orang salah? Rasulullah berjihad dengan dakwahnya secara tersembunyi. Datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, alaysana 'alal haq, bukankah kita ini yang benar? Naam ya Umar, ya, kita ini yang benar. Oh, kalau begitu kenapa kita tidak turun di jalan berdakwah secara terang-terangan? Coba lihat, Umar mengajak Rasulullah berperang secara terang-terangan. Nabi Muhammad ketika itu posisinya adalah berdakwah dengan jalan yang tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Lantas apakah kita sebut Rasulullah itu tak punya ide? Salah, keliru. Nah, ini yang menjadi sebab adanya tema kita malam ini. Pantaskah Rasulullah itu disebut manusia salah atau manusia keliru? Contoh yang kedua, dulu ketika Hamzah bin Abdul Muttalib ditusuk dadanya oleh Hindun, lalu jantungnya dimakan, ditusuk, dibelah, diambil, lalu dimakan jantungnya oleh Hindun. Ketika itu Rasulullah melihat jenazah pamannya sendiri dalam keadaan yang tragis. Rasulullah ketika itu sempat terniat untuk membalas dendam, karena itu pamannya, orang yang paling Nabi cintai. Naik Rasulullah untuk perang dengan alasan balas dendam. Lalu Jibril alaihi salam turun menegur Nabi Muhammad, jangan kau berperang atas nama balas dendam, tapi berperanglah atas nama Islam. Lantas, apa masih bisa kita sebut Nabi Muhammad salah? Dengan ketelodaran itu, bisa enggak kita sebut Nabi keliru? Bisa enggak kita sebut Nabi salah? InsyaAllah malam ini kita akan membahasnya. Baik. Atau begini saja, saya selama saya belajar agama, saya di pesantren, kami dulu belajar hadis, belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kami dulu pernah belajar ilmu hadis. Jamaah, saya tak pernah temukan sedikit pun perkataan Abu Bakar yang menyebutkan nabinya keliru. Saya tak pernah menemukan pendapat Umar yang menyebut Nabi Muhammad keliru. Saya belum pernah menemukan pendapat Utsman yang menyebut Nabi Muhammad keliru. Semua nabi semua sahabat sangat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebut keliru. Waktu saya membuka kamus bahasa Indonesia, apa arti keliru? Keliru itu artinya salah dan sesat. Berani kita bilang Nabi salah? Betakan Nabi salah, mungkin nauring makkah salah. Na bengih ni. Dia begah mak tanya salah. Setingkat mak atau ayah kita disebut keliru atau salah, kita tersembit hati bahawa itu sangat menyakitkan hati. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Tengku, mana dalilnya Tengku bahawa kita tak boleh menyebut Nabi keliru? Mana dalilnya Tengku bahawa kita tak boleh menyebut Nabi salah? Dalilnya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumallaha. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah. Al-Quran. Apa enggak sakit hati Rasulullah? Kalau Rasulullah sakit, Allah berkata dalam surat Al-Ahzab, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumallaha.
Kalau ada orang-orang yang menyakitiku dan menyakiti Rasulku, kata Allah, la'anahumullaha fid dunya wal akhirah, Allah akan mengazab mereka di dunia dan akhir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang-orang yang menyebut Nabi keliru, yang menyebut Nabi salah, yang menyebut Nabi manusia biasa, memang Nabi manusia biasa. Allah sendiri yang menyuruh Nabi berkata, qul innama ana bashar yuha ilayya. Muhammad, kau katakan kepada mereka bahwa engkau itu manusia biasa yang kuberikan wahyu kepadamu. Memang Rasulullah manusia biasa, tapi derajat beliau itu kan bukan seperti derajat kita. Beliau seorang Nabi. Nafum ya kan? Sedikit pun jangan pernah katakan Rasulullah keliru, salah. Kenapa? Kalau sempat beliau terdengar suara kita ini lalu tersakiti hatinya, maka Allah berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah akan mengazab orang yang menyakiti hati baginda Rasul. Oh, bahana main-main dengan Nabi Muhammadnya. Siapa sih kekasih Nabi? Allah langsung, Sang Maha Pencipta alam. Ya, satu. Lalu apa asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab? Tadi saya sebutkan ayat Al-Quran, itu surat Al-Ahzab ayat 57. Allah berfirman, innal ladzina ya'dzunallaha wa rasulahu la'anahullaha fid dunya wal akhirah. Itu ayat itu turun pertama kali itu disebabkan oleh salah seorang istri baginda Nabi bernama Safiyah binti Huyain Al-Akhtab. Ayo kita bertanya kepada salah seorang ulama bernama Al-Hafidh Imam As-Suyuti, salah seorang ahli hadis dunia. Kita bertanya, wahai Imam Al-Hafidh, bagaimana pendapatmu asbabun nuzul tentang surah Al-Ahzab ayat 57? Maka Imam Suyuti menjawab dalam kitabnya yang berjudul Asbabun Nuzul. Beliau berkata, ayat ini turun ketika istri Rasulullah yang nomor 11. Ya, Nabi punya istri sampai 12. Ada riwayat mengatakan sampai 13. Namanya Safiyah binti Huyain Al-Akhtab. Ketika Nabi perang Khaybar, yaitu perang melawan Yahudi, maka tertawanlah salah seorang bernama Safiyah binti Huyain dan suaminya. Maka suaminya ditawan oleh Rasulullah dan Safiyah ditawarkan oleh Nabi. Engkau Safiyah, apa engkau kujadikan tawanan atau engkau menikah denganku, kata Rasulullah. Namanya Safiyah. Maka Safiyah binti Huyain menjawab, biarkan aku menikah denganmu wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah dengan Safiyah, maka ketika itu pun ada sahabat-sahabat Nabi yang kurang senang. Yang kurang senang. Coba lihat, Nabi ada di samping, tapi ada sahabat Nabi yang kurang senang. Kenapa kurang senang? Pertama, itu Safiyah dari bangsa Yahudi, sedangkan istri Rasulullah kebanyakan dari bangsa Quraisy. Nabi, satu. Yang kedua, Nabi mengangkat Safiyah dengan sebutan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka terjadilah kecemburuan di antara istri Rasulullah, salah satunya Aisyah. Yang kedua. Yang ketiga, ada sebahagian sahabat yang kurang setuju menikahnya Rasulullah dengan Safiyah, sehingga Nabi SAW ketika itu tersakiti hatinya. Turunlah ayat. Nah, ini sejarah turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 57. Turunlah ayat, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullaha fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya
yang menyakiti Allah, orang-orang yang menyakiti Allah, orang-orang yang menyakiti Rasulnya, sungguh di dunia dan akhirat Allah akan mengazabnya. Turun ayat itu, semua sahabat tak berani lagi menyakiti baginda Nabi. Jadi dia main-main dengan Rasulullah. Lantas bagaimana hukum orang yang berkata Nabi itu keliru? Wah, na'udzubillah itu. Nabi itu bukan keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha, kata Allah. Apa yang Nabi bicarakan itu sesuai dengan wahyu. Jadi nggak mungkin salah. Nabi Muhammad nggak mungkin salah karena cara gerak beliau dituntun Jibril. Cara bicara beliau dituntun oleh Allah. Lantas berani kita katakan beliau keliru? Tidak bisa. Maka orang yang mengatakan Nabi keliru itu orang yang penuh dengan emosi dan egois. Setingkat Nabinya sendiri berani dia katakan keliru, apalagi yang lainnya.